Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Dr. Glow. Hari ini saya akan membahas 10 gejala atau tanda gula darah tinggi. Ikuti ya selanjutnya. Gula darah tinggi sering tidak terasa sakit, betul? Tapi tubuh sebenarnya sudah memberi tanda-tanda. Sayangnya banyak orang mengabaikan karena apa? Karena dianggap ini hanya capek biasa, gitu ya. Atau mungkin ini karena faktor usia. Nah, padahal apa? Kalau kita biarkan gula darah tinggi bisa merusak mata, bisa merusak ginjal, bisa merusak saraf, dan bisa merusak jantung. Maka dari itu, sahabat sehat, hari ini saya akan membahas 10 gejala atau tanda awal gula darah tinggi. Langsung kita bahas ya. Yang pertama itu sering haus berlebihan atau polidipsia. Nah, di mana kita ketahui saat kadar gula dalam darah meningkat, maka tubuh kita akan berusaha menyeimbangkan kondisi tersebut dengan cara menarik cairan dari sel-sel tubuh kita. Nah, cairan ini akan digunakan untuk membantu ginjal mengeluarkan kelebihan gula melalui urin. Akibatnya, tubuh akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, kondisi inilah yang akan membuat seseorang terus merasa haus meskipun sudah banyak minum. Nah, jika haus terus-menerus dan tidak membaik, inilah yang perlu kita waspadai. Bisa saja ini adalah pertanda awal gula darah tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah sering buang air kecil, terutama malam hari. Nah, ingat ya sahabat sehat, jadi kalau kita sering buang air kecil, terutama malam hari, nah di benak kita itu sudah harus ada tanda-tanda apakah saya terkena gula, seperti itu ya. Nah, kenapa sering buang air kecil terutama di malam hari? Ginjal memiliki batas kemampuan dalam menyaring gula. Nah, jadi saat kadar gula darah terlalu tinggi, maka ginjal akan bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan gula melalui urin. Nah, proses inilah yang membutuhkan banyak cairan. Sehingga apa? Sehingga volume urin meningkat dan frekuensi buang air kecil akan menjadi lebih sering. Nah, jadi banyak penderita gula darah tinggi itu mengeluh ya, datang ke dokter kemudian dia mengeluh, saya seringkali terbangun dok di malam hari, seringkali buang air kecil, jadi tidurku jadinya terganggu gitu ya. Nah, itulah tanda-tanda pertanda gula darah tinggi. Kemudian tanda yang ketiga itu adalah mudah lelah dan lemah. Meskipun kadar gula dalam darah tinggi, nah gula tersebut tidak dapat masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Akibatnya, sel-sel tubuh akan kekurangan energi. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan maka tubuh kita akan terasa cepat lelah, ya, cepat lelah, lemas, tidak bertenaga, bahkan setelah melakukan aktivitas ringan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Ketika sel tidak mendapatkan energi dari gula, tubuh akan mencari sumber energi alternatif dengan apa? Dengan membakar lemak dan otot. Nah, proses ini menyebabkan penurunan berat badan secara perlahan tanpa disertai perubahan pola makan atau aktivitas fisik. Nah, penurunan berat badan yang tidak direncanakan merupakan tanda peringatan yang tidak boleh kita abaikan. Nah, jadi kalau kita sudah makan, ya makan kita banyak, tetapi berat badan kita bukan semakin naik, malah semakin menurun. Nah, itu kita waspadai ya, itu adalah tanda peringatan yang tidak boleh kita abaikan. Tanda yang kelima itu sulit atau luka lama sembuh ya. Luka sulit atau lama sembuh. Nah, kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil dan menghambat aliran darah ke jaringan. Nah, selain itu, sistem kekebalan tubuh juga akan menjadi lemah. Akibatnya apa? Proses penyembuhan luka akan berjalan lebih lambat, ya. Bahkan luka kecil pun bisa menjadi infeksi jika tidak ditangani dengan baik. Nah, itulah kenapa alasan penderita gula darah tinggi sangat rentan terhadap komplikasi luka. Nah, jadi kalau misalnya gula darahnya tinggi, nah kemudian ada luka, biasanya lukanya itu akan lama sembuh.
Nah, itu ya. Kemudian tanda yang keenam itu adalah penglihatan kabur. Nah, jadi perubahan kadar gula darah dapat mempengaruhi yang namanya keseimbangan cairan di dalam lensa mata. Saat gula darah kita meningkat, lensa mata kita akan membengkak dan kemampuan fokusnya akan menurun. Sehingga apa? Itulah yang membuat penglihatan akan menjadi kabur. Ya, kemudian tanda yang ketujuh, ya, kesemutan, kebas, atau mati rasa. Nah, ini sering terjadi pada penderita sakit gula. Gula darah tinggi yang berlangsung lama dapat merusak saraf ya, terutama pada tangan dan kaki. Nah, kerusakan inilah yang menimbulkan keluhan kesemutan, rasa kebas, kemudian nyeri atau seperti tertusuk-tusuk. Nah, itu sering dialami penderita sakit gula. Nah, maka dari itu secara perlahan kita harus kontrol gula darah kita ya, supaya apa? Supaya komplikasi ini tidak terjadi. Tanda yang kedelapan itu adalah mudah lapar. Nah, karena sel tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup, maka otak akan mengirim sinyal lapar meskipun seseorang sudah makan. Nah, akibatnya apa? Penderita sering merasa lapar dan ingin makan terus-menerus ya. Nah, ini sering terjadi, kita lihat ya. Nah, kemudian tanda yang kesembilan itu adalah mudah terkena infeksi. Nah, kenapa mudah terkena infeksi? Karena gula darah tinggi itu dia melemahkan sistem kekebalan tubuh kita dan menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang. Akibatnya apa? Penderita lebih mudah mengalami infeksi seperti apa? Sariawan, ya, infeksi kulit, sering gatal-gatal kulit, gatal-gatal diare tertentu, atau infeksi saluran kemih. Kemudian tanda yang ke-10 itu adalah kulit kering dan gatal. Nah, sering buang air kecil menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan, gitu ya. Kekurangan cairan ini berdampak pada kulit. Kenapa? Karena dengan kekurangan cairan, maka kulit akan menjadi kering, kasar, dan mudah gatal. Aliran darah ke kulit yang terganggu juga memperparah kondisi tersebut, ya. Jadi keluhan gatal yang berlangsung lama itu perlu kita waspadai sebagai tanda gangguan metabolik. Makanya 10 tanda yang saya jelaskan ini adalah 10 tanda awal. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki tanda-tanda di antara 10 ini, itu harus kita waspadai. Nah, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan terdekat dari rumah Anda. Nah, jadi gula darah tinggi tidak selalu terasa sakit ya, tapi dampaknya sangat serius jika dibiarkan. Jika kamu atau keluarga mengalami beberapa tanda ini sekaligus, segera lakukan pemeriksaan. Sekarang pemeriksaan sudah bisa kita lakukan di rumah, tinggal membeli alat cek gula ya, udah banyak ya. Dengan pola makan yang sehat, aktivitas fisik teratur, dan pemeriksaan rutin, gula darah bisa dikendalikan dan komplikasi dapat dicegah ya. Ingat, tubuh kita itu sebenarnya pintar. Saat gula darah mulai tinggi, tubuh kita itu memberikan sinyal lewat rasa haus, betul, cepat lelah, sering buang air kecil, atau luka yang lama sembuh. Masalahnya sinyal itu sering kita abaikan ya, tidak kita pedulikan sinyal itu, ini hanya haus biasa, ini hanya buang air kecil biasa gitu. Padahal itu adalah sinyal yang diberikan tubuh kepada kita. Tandanya waspada, akan ada bahaya gitu ya. Jadi mulai hari ini, dengarkan tubuhmu. Kurangi minum manis, perbanyak air putih, makan seimbang, dan biasakan bergerak minimal 30 menit sehari. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting dimulai. Ya, yang penting kita mulai. Ingat, gula darah tinggi bukan vonis, tapi peringatan. Semakin cepat kita sadar, semakin besar peluang hidup sehat tanpa komplikasi. Nah, sayangi tubuhmu karena kesehatan adalah investasi paling berharga untuk masa depanmu. Salam satu sehat.